Baik, apa kabar semuanya? Kita berjumpa lagi dalam HBM untuk spesial program di HBM TV Official, yaitu Green Program, yang hari ini kita akan menghadirkan perbincangan masih soal corona, tapi bicaranya tentang ada temuan dari teman-teman aktivis di komunitas peduli Ciliwung bahwa banyak APD yang ada di Kali Ciliwung. Nah, kita nanti akan bersama dengan driver defender, Mas Suparno Jumar, dan tentu Anda bisa menikmati video ini live, Anda bisa meeting atau ikut meeting di aplikasi Zoom yang sudah kami share flyernya, atau juga nanti Anda bisa lihat kami juga di YouTube kami di HBM TV Official. Bagi Anda yang ingin terus mendapatkan informasi terkini dan banyak interview-interview yang baik, Anda bisa sampaikan atau Anda bisa subscribe channel kami di HBM TV Official. Saya Maulana Sarto di kesempatan kali ini. Untuk itu saya ingin menyapa Mas Suparno Jumar yang sudah bersama kita di edisi kali ini. Alhamdulillah sehat, Kang Maulana. Apa kabar juga Kang Maulana dan teman-teman? Kabar baik semuanya, Mas Parno. Sebelum kita mulai perbincangan halo. Ya, baik. Suaranya udah oke. Ya, sebelum kita mulai perbincangan kita, Mas Parno, kita akan lihat dulu ini video yang saya ambil di YouTube punya Mas Parno Jumar atau Mas Parno Jumar terkait dengan banyak sampah APD yang ditemukan di Kali Ciliwung. Kita akan lihat video berikut ini. Sahabat-sahabat River Defender, pagi ini saya sedang melakukan patroli Sungai Ciliwung yang ada di Kelurahan Sukarsimban Ketuhalang. Kemudian beberapa hari terakhir ini kemudian ada beberapa jenis sampah, bukan beberapa, ada satu jenis sampah yang kemudian menarik perhatian saya dan tim. Salah satu yang kami temukan ini adalah ini. Sahabat-sahabat masker sekali pakai yang dikenakan oleh saudara-saudara kita di tengah merebaknya kasus virus corona. Bayangkan kalau sampah-sampah jenis ini bisa dibuang bebas kemana-mana, ke kantong celana kita, ke kantong baju kita, ke kamar kita, ke dapur kita, ke sawah ladang kita, akhirnya kemudian ke sungai kita. Apa yang terjadi kalau masker ini kemudian tertempel virus? Aduh, ampun. Kebiasaan buruk yang dipelihara sampai semuanya sibuk gara-gara virus corona. Kita tidak pernah bisa berpikir dewasa, berpikir cerdas, smart. Semuanya tergopoh-gopoh menyelamatkan diri masing-masing tanpa berpikir keselamatan semuanya. Salam, River Defender. Mas Parno, itu tadi video yang kita lihat sama-sama, hasil temuan Anda dan tim bahwa ada sampah APD, masker sekali pakai, dan mungkin ada sampah lainnya yang mungkin Anda temukan di Ciliwung, di tempat di mana Anda biasa melakukan kegiatan. Nah, ini momennya bertepatan dengan Hari Bumi, Mas Parno. Artinya bahwa memang kita harus selamatkan bumi, selamatkan manusia, tapi kita ingin tahu, Mas, dari temuan teman-teman sendiri sebenarnya ketika melihat sampah-sampah tersebut. Mungkin itu adalah sebagian kecil dari sampah-sampah APD yang kita tahu. Tapi bisa Anda ceritakan seberapa banyak sampah-sampah APD itu Anda temukan bersama tim di bantaran Sungai Ciliwung, Mas Parno? Ya, tentu saja kalau ini lebih spesifik ke masker sekali pakai yang kemudian kami temukan di bantaran atau di daerah aliran sungai. Tapi memang ini dalam area yang tidak luas dan panjang. Itu yang kami temukan hanya pada jarak sekitar 200 sampai 300 meter saja. Artinya mungkin ini baru menjadi contoh kecil yang terjadi di daerah aliran sungai. Kalau secara sengaja kemudian disusuri, mungkin jumlahnya akan lebih banyak. Kemudian
ya tentu saja jumlahnya akan lebih banyak. Dimungkinkan gitu Mas Narto, karena yang kami temukan hanya baru sekitar 200 sampai 300 meter di daerah aliran sungai di Kelurahan Sukaresmi dan Kedung Halang. Oke. Apa catatan Anda misalnya dengan adanya pandemi hari ini, dengan orang semua panik, semua orang juga sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Apa catatan dari teman-teman pecinta lingkungan, kemudian aktivis lingkungan seperti Anda terkait dengan temuan yang baru Anda temukan di antara 300 meter tersebut yang memungkinkan bahwa akan ada sampah-sampah besar lainnya yang mungkin bisa Anda temukan. Apa pesan besarnya dari temuan Anda dan teman-teman itu, Mas Parno? Kita semuanya tidak siap menghadapi pandemi ini. Artinya ada banyak celah di mana sektor tata kelola sampah infeksius ini kita sangat lemah. Sangat lemah sekali. Oke, tapi dari temuan Anda itu kan satu masker ya. Seberapa banyak masker yang bisa Anda temukan gitu? Atau mungkin ada di luar masker atau bahan-bahan bahaya berbahaya beracun lainnya yang mungkin bisa Anda ceritakan dan bisa Anda bagi ke kami hari ini? Ya, jadi di tengah pandemi ini memang kemudian seperti diputar video tadi, bahwa itu adalah di saat awal-awal kami menemukan sampah masker sekali pakai. Kemudian hari berikutnya berulang terus, sampai kemudian terus berulang. Akhirnya, kemudian saya penasaran sebenarnya apa yang terjadi dengan sampah-sampah masker sekali pakai ini. Kemudian saya berinisiatif melakukan perjalanan dari titik tempat tinggal saya ke Jalan Pemuda. Dan yang saya jumpai adalah memang kemudian banyak sekali masker-masker sekali pakai yang kemudian dibuang begitu saja di tepi-tepi jalan raya, kemudian di tempat-tempat nongkrong ojek online. Kemudian yang tidak kalah mengerikan adalah sampah-sampah masker sekali pakai ini juga kemudian dibuang di TPS-TPS legal maupun ilegal. Dan ini yang kemudian kami khawatirkan. Oke, artinya bahwa memang potensi penularan lewat APD itu bisa sangat besar sekali ya, ketika misalnya nanti kami akan tunjukkan gambar-gambar di mana sampah-sampah APD seperti masker itu Anda tunjukkan di slide Anda yang Anda berikan ke kami, berada di beberapa tempat, tidak hanya di bantaran sungai, tapi kondisinya seperti itu. Tapi gini, apa yang bisa Anda simpulkan ya dari gaya hidup masyarakat kita sebenarnya tentang kebersihan khususnya terhadap alat pelindung diri atau alat-alat kesehatan seperti ini. Kan ini kan baru teruji sekarang ya, ketika orang sibuk menggunakan masker, orang sibuk menggunakan AB, yang sebenarnya nggak lazim kita gunakan sehari-hari sebenarnya. Betul. Apa yang bisa Anda simpulkan dari kondisi itu, Mas Parno? Iya, kita itu sangat lemah dari sisi kesehatan. Anggap saja, untuk memilah sampah organik, anorganik, kemudian B3, yang katakanlah di rumah saja, karena B3 ini tidak hanya sampah infeksius, tapi ada di sana ada baterai, kalau kita masih sering menggunakan baterai, karena baterai juga menjadi salah satu sampah B3, itu saja kita masih lemah. Apalagi kemudian dengan datangnya pandemi ini, kita sampai semakin kewalahan. Artinya, ini sangat mendasar sekali. Pada saat tata kelola sampah kita sudah baik, pada saat kemudian datang pandemi, harusnya kita kemudian akan lebih baik. Ini kemudian yang terjadi adalah tata kelola sampahnya kita buruk, ditambah terjadinya pandemi, kita semakin buruk. Sangat mungkin penularannya kemudian dari droplet yang kemudian nempel di masker-masker ini, kemudian pada saat dibuang, kemudian kesentuh orang lain secara tidak sengaja gitu, sangat mungkin itu kemudian akan terjadi penularan. Ini yang kami khawatirkan. Tapi bukannya orang-orang seperti Anda yang beresiko paling tinggi misalnya, orang yang suka mengumpulkan sampah di sungai atau para petugas kebersihan yang akan membersihkan sampah-sampah di pinggir jalan. Betul. Kita bisa tunjukin gambar-gambarnya yang di sampah-sampah masker ini sambil nanti Mas Parno bisa menjelaskan. Anda mungkin bisa jelaskan Mas gambar-gambar ini Mas. Mungkin Anda bisa jelaskan dari beberapa foto yang Anda ambil itu, Anda bisa menceritakan nggak soal resiko-resiko? Ya, saya akan sambil jelaskan. Ya. Ya, silakan Mas Parno, silakan. Ya, ini teman-teman masker sekali pakai yang kami temukan. Kali pertama tanggal 21 Maret yang lalu. Jadi
pada saat kami sedang melakukan patroli, kami menemukan sampah masker ini setelah malam sebelumnya Sungai Ciliwung meluap. Ya ini salah satu yang kami temukan seperti ini. Ini posisinya ada di Delta Kelurahan Sukaresmi dan Kedung Halang. Artinya ini masih di dalam kota Bogor. Masih sangat dekat dengan pemukiman. Kemudian ini juga masih di tengah-tengah kota. Next. Nah, ini juga sama. Ini 1 minggu kemudian, masih di Sukaresmi. Jadi ini juga lagi-lagi terbawa oleh arus, kemudian tersangkut di antara rumputan di sekitar Delta. Ini juga sama. Ini yang kemudian kami temukan juga tidak jauh dari lokasi pertama dan kedua, dan ini yang kami ambil dalam pemutaran video yang pertama tadi. Ya, next. Nah, ini yang kemudian membuat kami penasaran sebenarnya sampah-sampah masker sekali pakai yang kami temukan di sungai itu dari mana. Kemudian kami melakukan inspeksi ke jalan-jalan. Nah, ini juga yang kami temukan di sekitar Jalan Raya Cilebut. Nampaknya dibuang begitu saja. Yeah. Oke, next. Lanjut, Di. Ya. Silahkan dilanjut. Ini dekat. Nah, oke. Ini juga sama di Jalan Raya Cilebut. Perhatikan, masker ini sekilas masih nampak baik. Artinya, apabila ada orang yang tidak paham tentang hal ini, kemudian di dalam masker ini, di sekitar masker ini habis dikenakan oleh orang yang kemudian mengidap COVID-19, apa yang akan terjadi? Sangat mungkin orang ini yang kemudian menyentuh, memakai, bahkan kemudian juga akan tertular. Atau bahkan ada pihak-pihak yang kemudian tidak bertanggung jawab, masker-masker yang masih baik ini kemudian dikumpulkan, kemudian direkondisi kembali, kemudian dijual. Ini sangat mengerikan. Oke. Ini di tepi Jalan Raya Cilebut. Next. Oke. Nah, ini di mana, Mas? Nah, sama. Ini masih sama. Ini sama juga masih di Jalan Raya Cilebut. Oke, ini siang hari saya ambil. Ini sepertinya kalau dari gambar ini, orang ini baru beli masker kain, kemudian masker lamanya dibeli. Nah, ini juga sama. Ini juga di Jalan Raya Cilebut. Ini kondisinya agak terlipat gitu. Okay. Ini masih sama di Jalan Raya Cilebut juga. Oke, sip. Oke, next. Oke, ini di mana nih? Ini di dekat sungai ya? Nah, kalau ini di TPS. Ini TPS di Jalan Manunggal di sekitar pertigaan Air Mancur. Nah, kalau ini kemudian di dekat pintu rel kereta api di sekitar Jembatan 1 Sukaresmi. Oke. Nah, ini masih di tempat sampah tadi yang di Jalan Manunggal. Ya. Oke, selanjutnya. Sama Mas. Ini masih sama ya? Oke. Kelihatan yang di tengah-tengah itu warna hijau. Ya, betul. Jadi masker ini ada tumpukan sampah. Kemudian sebelumnya, maaf, previewnya, ya, ini sama. Ini kalau ini di Kedung Halang, ini di Kedung Halang, jadi ini sama juga sampah masker ini ada di TPS. Oke. Waktu itu sampah-sampah ini sedang diaduk-aduk oleh pemulung untuk mencari barang bekas yang mungkin masih bisa dijual kembali. Nah, Oke, next. Tentu saja kita ingin dalam konteks diskusi kali ini kita mencari solusi. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan pada saat kemudian menjumpai ini? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat umum, dunia usaha, pemerintah, kemudian teman-teman media, kemudian juga teman-teman yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kurang lebih seperti ini, Kang Maulana. Ya. Oke, baik. Itu yang tadi Anda sampaikan, kita kembali ke screen-nya. Baik, Mas Parno, tadi itu yang disampaikan bahwa ada beberapa tempat yang Anda temukan masker-masker bekas pakai gitu ya. Tapi gini, yang menjadi perhatian kita justru adalah orang-orang seperti Anda, Mas Parno. Orang-orang seperti Anda yang akrab sekali dengan membersihkan sampah, kemudian mungkin pemulung, mungkin petugas kebersihan dari Dinas Kebersihan membersihkan sampah setiap hari di kawasan kota, kabupaten, dan lain-lain gitu ya. Anda bagaimana perasaan Anda ya? Apakah memang Anda tidak takut punya resiko yang besar sekali tertular dengan kondisi ini, Mas Parno? Ini sangat manusiawi. Jadi rasa ketakutan itu tetap ada, Kang Maulana. Artinya tentu saja kami coba
tetap bersikap dan berlaku sangat hati-hati. Artinya apa yang kami punya, kami kenakan. Kami pada saat kemudian patroli, kami pakai sepatu boot, kemudian kami juga mengenakan kaos atau pakaian lengan panjang, kemudian kami juga mengenakan masker, kami juga menggunakan sarung tangan. Paling tidak itu yang kami kenakan. Artinya kalau dari sisi takut, kekhawatiran, jujur kami juga agak-agak nervous, kami agak-agak apa sih namanya, agak-agak ya takut juga, takut. Tapi kami ini ingin membagi membagi kenyataan bahwa di tengah-tengah kita ada yang harusnya tidak terjadi. Tadi seperti dalam video, seperti dalam slide-slide yang tadi kami sampaikan, harusnya ini tidak terjadi. Dan kami juga sampaikan hal ini kepada teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Kemudian saya juga sampaikan kepada Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Bogor bahwa ada yang kemudian harus kita perhatikan bersama-sama tadi, sampah masker sekali pakai dari masyarakat umum dan mungkin sampah masker sekali pakai dari orang-orang atau keluarga yang anggota keluarganya mengidap atau dalam status ODP PDP yang kemudian melakukan rawat mandiri di rumah. Itu catatan pentingnya. Oke, tapi gini, yang kita juga ingin tahu kan dalam peringatan Hari Bumi misalnya, apakah teman-teman aktivis lingkungan dan juga organisasi dunia juga menaruh perhatian besar terhadap masalah pandemi ini sebenarnya, Mas? Kita ingin dapat cerita juga soal itu.